ilaha illallah wa ashhadu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qad qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aytumuhuma fadhkurullaha ta'ala wa sallu. Ma'asyiral hadirin jamaah salat gerhana Masjid Nurul Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita dapat hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka Ihya'us Sunnah, menghidupkan salah satu dari sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat gerhana bulan atau dalam bahasanya khusuful qamar. Sahabat Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, beliau bercerita bahwa ketika anak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ibrahim, yang merupakan anak beliau dan istrinya Maria al-Qibtiyah, meninggal, kata Hafidz Ibnu Hajar, di tahun ke-10 Hijriah. Ada yang bilang bulan Ramadan, ada yang bilang Dzulhijjah. Maka bertepatan dengan wafatnya beliau, matahari saat itu terjadi gerhana. Faqala an-nasu khasafati syamsu au kasafati syamsu li mauti Ibrahim. Maka manusia saat itu, yakni para sahabat, berkata, sesungguhnya matahari hari ini gerhana karena wafatnya Ibrahim, anak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengucapkan ini secara spontan karena ini adalah akidah yang diwariskan oleh nenek moyang mereka, orang-orang kafir Quraisy dulu. Ketika terjadi suatu peristiwa besar di alam semesta, apakah gerhana ataukah gempa, mereka berkeyakinan bahwa hari itu bertepatan dengan matinya orang-orang yang besar. Begitu juga di daerah kita, di daerah pedesaan, kita dulu masih mendengar ketika terjadi gerhana, maka anak-anak kecil disuruh masuk ke dalam rumah. Orang-orang hamil suruh ngumpet di bawah kasur. Bahkan orang-orang tua disuruh memukul lesung. Kenapa mereka berkeyakinan itu? Karena mereka menganggap gerhana itu akan muncul raksasa besar yang akan memakan mereka. Maka Nabi SAW, seorang mubasyir dan mundir, memberikan kabar gembira dan peringatan. Beliau mengajarkan kepada umatnya bahwa segala yang terjadi di alam semesta ini hanya karena kudrah dan iradanya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kaitannya dengan kematian atau lahirnya manusia-manusia besar. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah, bahwasanya matahari dan bulan
adalah dua tanda dari tanda-tanda keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, tidak ada yang berkuasa di alam semesta ini, jangankan menggerakkan atau membuat gerhana matahari dan bulan, bahkan untuk menahan ngantuk dari matanya pun tidak ada manusia yang sanggup. Karena itulah matahari dan bulan yang terjadi gerhana merupakan tanda atas keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan atas bukti kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus kata para ulama menakut-nakuti, memberikan peringatan kepada manusia bahwa bisa saja bulan, matahari yang gerhana saat ini dia tidak kembali lagi dan akan terjadi kiamat yang merupakan kehancuran yang luar biasa. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi melanjutkan sabdanya, apa yang mesti kita lakukan kalau kita tidak boleh meyakini itu karena kematian seseorang, kalau kita tidak boleh meyakini itu ada raksasa besar, kalau kita tidak boleh selfie, bahkan kita melaksikan gerhana itu seolah-olah ada peristiwa biasa, apa yang harus kita lakukan? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya, "Fadkurullaha ta'ala." Maka hai kaum muslimin, hai kaum mukminin, jika kalian melihat gerhana terjadi, apakah bulan ataukah matahari atau bahkan bencana lain, maka berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak-banyaknya. Maka kita disunnahkan tadi, kalau kita mau sebelum kita melaksanakan sholat gerhana, kita berzikir, kita berdoa kepada Allah sebanyak-banyaknya. Kemudian apa lagi? Fasallu, maka sholatlah kalian. Yang akhirnya para fuqaha, para ahli fikih membuat satu pasal tertentu tentang sholat gerhana, yang mereka jumhur ulama mengatakan bahwa sholat gerhana adalah sunnah muakkadah, artinya sunnah yang rugi untuk ditinggalkan. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita telah selesai sholat gerhana dan ditutup khutbah. Maka kalau kita ingin tahu bahwa sholat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana perkataan sahabat Abdullah bin Umar yang beliau sholat di belakang Nabi ketika gerhana, bahwa beliau bercerita Nabi sholat gerhana 2 rakaat. Di dalam rakaat pertama sesudah Fatihah beliau membaca seukuran surah Al-Baqarah. Tadi kita nggak ada apa-apanya Bapak hadirin, cuma 40 ayat. Nabi doa Al-Baqarah selesai. Bahkan para ulama akhirnya menyimpulkan kalau baca Fatihah rakaat pertama sekitar 200 ayat dan kita tidak akan sanggup. Di Fatihah yang kedua sekitar 180 ayat. Di rakaat kedua sesudah Fatihah sekitar 160 ayat dan selanjutnya 150 ayat. Tentunya sesuatu yang sangat berat bagi kita. Kenapa Nabi melakukan itu? Karena Nabi ingin ketika sholat itu selesai, bahkan dalam riwayat tersebut Nabi sholat yang selesai bertepatan dengan gerhana itu selesai. Hampir 1 jam lebih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah zikir, sudah sholat, lalu apalagi yang bisa kita kerjakan? Maka dalam hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wa idza ra'aitum dzalika fad'ullaha wa kabbiru wa tasaddaqu wa shallu." Kalau kalian hai kaum muslimin, kaum mukminin melihat terjadi gerhana, maka berdoalah kepada Allah, kemudian bertakbirlah. Jadi sesudah kita berdoa, kita banyakkan takbir, tentu masing-masing. Kemudian watasaddaqu, dan banyak-banyaklah kalian bersedekah. Kenapa? Di antara hikmah sedekah adalah tadfa'ul bala, bisa menolak bala. Karena kita tidak tahu gerhana yang terjadi hari ini atau yang sebelum-sebelumnya, mungkin saja Allah tahan tidak balik lagi sehingga terjadi kiamat. Namun ketika kita telah melakukan ketaatan,
seandainya pun kita diwafatkan, maka insya Allah kita wafat dalam husnul khatimah karena dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesimpulannya, hadirnya kita malam ini, berkumpulnya malam kita hari ini, insya Allah sudah merupakan bagian dari menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika terjadi gerhana, kita lakukan sholat, kita berzikir, kita bersedekah, kita bertakbir, dan kita melakukan ketaatan-ketaatan yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal soleh kita ini dan menempatkan kita di antara hamba-hambanya yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah selamatkan kita, keluarga kita, kaum muslimin dimanapun berada dari segala bencana, musibah, dan kekacauan, dan dari serangan musuh-musuh mereka, dan Allah hancurkan mereka sehancur-hancurnya, dan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh, dan diwafatkan dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikal kafarata wal musyrikin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsyi wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullaha la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.